Kids Cayo. Siap-siap? Ulang, Ca, ulang. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Gila Kids Cayo. Sekali lagi, Gila Kids Cayo. Yeay, mantap, adik-adik di rumah semangat banget. Kakak bisa kerasa di sini loh. Nah, hari ini adik-adik kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan sama-sama ya. Teman-teman, berdiri yuk. Dari belakangku, yang belum tahu lagu ini kita belajar sama-sama ya. Yuk. I know He rescued my soul. His blood has covered my sins. I believe. Kaca. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Everybody
Adik-adik masih semangat kan? Nah, benar banget adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia rela mati, disalib, dia rela berkorban untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk Aceh, untuk Caca. Dan hari ini, kakak mau ajak adik-adik, kita sama-sama, kita mau datang ke Tuhan, kita mau bawa hati kita mau bawa tangan kita, kaki kita, mulut kita, semua yang kita punya, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik siap? Kita nyanyi sama-sama ya. Ketemu lagi dengan Kak Jeki hari ini, dan hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah, ya benar, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang sangat luar biasa Kau kumpulkan setiap kami Tuhan, dan kami bersyukur hari ini kami memperingati Paskah Tuhan, hari kebangkitan-Mu, dan itu adalah kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin. Adik-adik, kalau Jumat yang lalu kita merayakan Jumat Agung, sekarang kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Kak Jeki ini ada bikin. Nah, nanti kalian bisa bikin di rumah ya. Bikin salib. Ini dari apa? Gampang. Ini dari sedotan. Jadi dari sedotan kemudian kita ikat. Terus nanti kita belajar ya bikin ini ya. Nah, ini Jumat Agung kemarin Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat menebus dosa kita semua. Kenapa sih Tuhan Yesus mau Kak menebus dosa kita? Kan Tuhan Yesus enak ya, sebenarnya udah di surga gitu. Terus kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mau mati di atas kayu salib buat Kak Jeki, buat adik-adik semuanya? Tuhan Yesus lakuin semuanya itu alasannya cuma satu. Apa ya alasannya? Iya, alasannya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi Kak Jeki dan juga adik-adik semuanya. Tuhan Yesus melakukannya alasannya cuma satu, karena kasih. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, yaitu Kak Jeki dan juga adik-adik, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang
kekal. Nah, kalau minggu yang lalu Kak Jeki cerita tentang penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan dunia dan semua isinya, dan kemudian Tuhan Yesus pada hari yang ke-6 Tuhan Yesus menciptakan manusia, dan Yesus menciptakannya, Allah menciptakannya dengan berfirman, maka jadilah semuanya. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus harus datang kembali ke dunia? Itu diawali dengan ketidaktaatan manusia. Manusia diberi perintah oleh Tuhan, tapi manusia tidak taat. Manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Tuhan kasih perintah apa? Kalian boleh makan semua yang ada di taman ini, tapi ada satu pohon yang kalian tidak boleh makan buahnya. Karena kalau engkau makan buahnya, maka engkau akan mati. Sebenarnya perintah ini gampang atau enggak? Sebenarnya perintah ini gampang, karena semuanya kok boleh dimakan. Itu di sana ada buah yang enak-enak yang lainnya, itu semuanya boleh dimakan. Tapi, ya itulah manusia ya. Dia nggak taat sama apa yang diperintahkan Tuhan. Dia digoda oleh iblis yang waktu itu menyerupai ular, karena waktu di Taman Eden manusia bisa berbicara dengan hewan. Nah, ular itu mencobai atau menggoda Hawa untuk dia bisa memakan buah yang dilarang sama Tuhan. Singkat cerita, manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia diusir sama Tuhan dari Taman Eden, dan Taman Eden kemudian dipagari dengan api kayak gitu. Jadi manusia tidak bisa lagi masuk ke dalam Taman Eden dan manusia diusir. Itulah kejatuhan manusia yang pertama oleh dosa. Nah, kalau zaman sekarang, Kak, kan sekarang udah nggak ada itu buah yang dilarang. Nah, kalau sekarang apa sih, Kak? Apa yang kita nggak boleh sehingga membuat kita jatuh ke dalam dosa? Nah, yang membuat kita jatuh di dalam dosa adalah kita pertama misalnya, kita nggak taat sama orang tua. Itu paling gampang banget. Kita nggak taat sama orang tua. Orang tua ngomong apa, kita lawan. Misalnya, contoh, kita disuruh tidur. Kita nggak mau tidur. Kita malah bermain. Terus, jangan keluar rumah ya, di luar rumah, di dalam rumah aja, karena di luar rumah itu sekarang masih ada COVID gitu. Ya, masuk di kamar, dia naruh bantal, ditutupin selimut, terus dia pelan-pelan nih ngeliat, mami ada nggak ya? Gak ada, langsung dia lari, dia bermain di luar. Nah, ini adalah hal yang juga tidak baik. Ini juga dosa, membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa-dosa inilah yang kemudian membuat Tuhan Yesus harus turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus hari Jumat kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu untuk menebus dosa Kak Jeki dan dosa adik-adik semuanya. Ada hal-hal yang kita lakukan, Kak, itu kan cuma dosa kecil. Di mata Tuhan gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Semua dosa adalah sama. Nah, yang perlu kita lakukan adalah jangan seperti Adam dan Hawa yang tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, yang dia lebih mendengarkan bisikan iblis. Kalau iblis didengerin, oh seneng banget. Makanya Kak Jeki itu paling gak suka nonton film-film horor. Maksudnya film-film yang setan-setan. Buat apa itu nyenengin iblis? Itu sama aja kita, wah iblis gitu. Jadi jangan ya. Kalau yang suka nonton film-film horor, udah deh gak usah. Mendingan nonton-nonton yang film-film yang membangun iman kita kayak gitu. Kalau superhero masih boleh, tapi kalau yang setan-setan itu membuat setannya seneng. Yeay, aku ditonton. Mereka seneng banget. Coba sekarang kalau adik-adik tiba-tiba tidur terus setannya datang, mau nggak? Gak mau kan? Nah makanya Gak usah nonton yang horor-horor itu. Percayalah, itu tuh cuman ya iblis membuat kita semakin jauh dari Tuhan,
membuat iblis semakin senang. Jadi lebih bagus nggak usah aja lah gitu ya, nonton film horor. Nah, terus apa sih Kak yang membuat kita bisa diampuni dosanya sama Tuhan? Yang pertama adalah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya kita. Ya, jadi kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, terus kita bertobat. Kita bertobat dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, kita tidak melakukan dosa lagi, dan kita menjadi anak-anak Tuhan, taat dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kak Jeki beberapa minggu yang lalu ajakin adik-adik untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kalian. Nah, setiap minggu Kak Jeki ajar kalian, ajak adik-adik untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan buat kita, buat Kak Jeki dan juga buat adik-adik semuanya. Dan Kak Jeki berharap bahwa kita melakukannya dan kita mendengarkan firman Tuhan. Gimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau? Yaitu kita harus rajin baca firman Tuhan. Rajin ikut ibadah, walaupun ibadahnya online tetap rajin. Terus baca firman, berdoa. Dengan begitu kita punya hubungan sama Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, dan kita meninggalkan apa yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Gampang kan sebenarnya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi biarlah di Paskah ini menjadi hari di mana kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut, dan kita mendeklar atau mengucapkan janji kita sama Tuhan untuk kita mau tiap hari baca kitab suci, kita berdoa tiap hari sama Tuhan sehingga kita menyenangkan hatinya Tuhan dan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah dengarkan iblis, karena iblis pasti gak suka. Iblis pasti ngajarin kalian, bisikin kalian hal-hal yang tidak baik. Misalnya, sudahlah gak usah baca firman, ngapain, handphone ini udah memanggil-manggil, ada WhatsApp masuk, atau ada Instagram, ada apalagi ya, ada film Korea yang terbaru gitu. Jadi sudahlah gak usah, ada Blackpink ada bikin lagu yang baru gitu. Gak usah lah baca firman, udah itu dari dulu juga firmannya begitu-begitu aja. Nah itu iblis yang bisikin. Kalau kita kemudian ngikutin apa yang iblis mau, iblis langsung gini, yes, tenang dia, bersorak-sorai. Karena apa? Karena kalian ngikutin apa yang iblis katakan, bukan apa yang Tuhan katakan. Kak Jeki ajak dan Kak Jeki berharap adik-adiknya Kak Jeki yang luar biasa ini semuanya ngikut apa yang Tuhan katakan, bukan yang iblis katakan. Oke? Nah, Kak Jeki selesai dan nanti Kak Jeki ajak kalian untuk kita membuat, ada 2 yang kita akan buat, yaitu pohon ini. Biar kalian selalu ingat bahwa ini adalah ketidaktaatan manusia. Biar adik-adik selalu ingat bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, nanti kita akan buat salib. Salib ini melambangkan bagaimana Tuhan mengasihi adik-adik dan juga mengasihi Kak Jeki. Oke? Ayat hafalannya sebelum kita buat itu, kita ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Kak Jeki ulangi lagi ya, ayat hafalannya diambil dari Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, adik-adik yang perlu disiapkan adalah kertas lipat warna hijau dan juga warna hitam. Ya, kertas lipat warna hijau dan warna hitam. Kemudian spidol. Kalau nggak ada spidol, kalian bisa pakai pulpen kalian juga boleh.
Ini fungsinya buat apa? Spidolnya atau pulpennya nanti fungsinya buat nih. Jadi Kak Jeki bikin di balik kertas yang hitam ini tadi, Kak Jeki bikin kayak pohon dulu nih. Nih ada 3 cabangnya. Nah kalau udah itu, kemudian yang hijau Kak Jeki bikin kayak awan kayak gini. Ini nanti jadi daunnya. Oke, Kak Jeki potong ya. Yuk kita potong. Ya, ini udah jadi kan? Seperti ini ya. Kalau ini udah jadi, terus ini potong yang ini. Nih ya, dipotong ya. Gampang kok ini kok. Ye, udah jadi. Kalau udah jadi baru yang ini begini. Nah, jadi pohon kan? Terus kalian pakai selotip. Ya, selotipnya dipasang begini. Oke. Jadi pohon, gampang ya. Nah kalian kalau biar ini nggak goyang-goyang, Kak Jeki taruh di sini adalah nih pakai sedotan, ya sedotan dipasang di sini. Jadi dia nggak goyang-goyang. Ini prakarya yang pertama. Jadi yang kedua kita membuat salib. Nih membuat salib gampang banget. Kalian pasti bisa. Sedotannya Kak Jeki mana ya tadi ya? Oh di sini. Bentar ya. Sedotannya. Kalian kita berdua yaitu kita jadi kita bikin 2 ya. Hari ini kita bikin salib, yang satu adalah kita bikin pohon. Oke adik-adik, gampang ya semuanya ya. Yuk, jangan lupa dibikin, difoto, terus dikirim ke Kak Jeki ya. Ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Firman-Nya udah selesai hari ini. Kita sama-sama bersyukur sama Tuhan. Kita merayakan Paskah hari ini dan yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau telah mati bagi kami dan Engkau bukan hanya mati Tuhan, tapi Engkau juga bangkit bagi kami, menebus dosa setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan Bapa, jadikanlah kami anak-anak yang dengar-dengaran. Jadikanlah kami anak-anak yang taat, yang seturut dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Tolong kami sehingga kami tidak mendengarkan bisikan-bisikan si iblis Tuhan. Tapi biarlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menang dalam setiap godaan-godaan yang kami temui Tuhan. Kami minta kekuatan
yang daripadamu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Dan biarlah anak-anakmu menjadi anak-anak yang menang Tuhan, berkemenangan dimanapun mereka berada. Bapa, kalau hari ini kami boleh sama-sama merayakan Paskah, kami bersyukur Tuhan, dan biarlah ucapan syukur kami ini Tuhan, kami naikkan hanya kepadamu, dan kami mau melakukan apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan Engkau. Tuhan, pertama-tama kami mau belajar untuk kami mendengarkan orang tua kami Tuhan. Kami tidak melawan orang tua kami, tapi kami menjadi anak yang taat Tuhan pada orang tua Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami bisa melakukannya Tuhan, untuk kami taat kepada orang tua. Tuhan, kami serahkan anak-anak dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menolong mereka Tuhan, dan juga kepada orang tua mereka, biarlah Engkau memberikan hikmat bagi orang tua, sehingga orang tua boleh menjadi teladan bagi anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak mau taat kepada orang tua, biarlah orang tua juga boleh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami selesai, dan biarlah firman ini tetap tinggal dalam setiap hati mereka Tuhan, untuk menuntun tiap langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, angkat tangan kalian, Kak Jeki mau melepaskan berkat buat kalian. Biarlah berkat damai sejahtera yang dari Tuhan menjadi bagian dari kalian. Kecerdasan, kesehatan, sukacita mengalir dalam kehidupan kalian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial. Sarangeo. Bye-bye.